Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Venom: The Last Dance. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan tentang akhir kisah Venom yang harus berpisah dengan hostnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat sosok menyeramkan yang merupakan pencipta simbiot. Dia adalah Knull yang kini terpenjara di Klintar karena dikhianati oleh para simbiotnya. Knull lalu memerintahkan para monsternya yang disebut Xenophage untuk mencari Codex, yaitu gabungan kekuatan hidup inang dan simbiot yang tercipta saat simbiot menghidupkan kembali inangnya dari kematian. Codex ini merupakan kunci untuk membebaskan Knull dari penjaranya di Klintar. Scene berpindah, terlihat Eddie yang sedang mabuk di sebuah bar di Meksiko. Di sana, Eddie dan Venom di dalam tubuhnya membuat kekacauan di bar tersebut. Kemudian Eddie melihat berita di TV yang memberitakan bahwa Eddie kini menjadi buronan setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap detektif Mulligan yang terjadi ketika Venom melawan Carnage. Mengetahui itu, Eddie pun berencana pergi ke New York dan berusaha membersihkan nama baiknya. Saat akan pergi keluar, Venom meninggalkan uang kembalian dan sedikit potongan tubuhnya. Di tengah jalan, Venom bilang ke Eddie kalau dia akan memakan siapapun yang berusaha menghalangi jalan mereka. Setelah itu, Eddie masuk ke sebuah gudang di mana banyak anjing petarung yang sedang dikurung. Lalu tiba-tiba, beberapa preman yang menguasai tempat itu menghampiri Eddie. Eddie berusaha memperingati mereka kalau dia punya sisi gelap yang dapat memakan kepala mereka semua. Namun, si pemimpin preman malah mengeluarkan pisaunya dan akan membunuh Eddie. Venom dan Eddie pun langsung menghajar para preman tersebut. Kemudian Venom tanpa ampun memakan kepala mereka semua. Namun sayangnya, seekor anjing menggigit sebelah sepatu Eddie hingga somplak. Saat keluar dari tempat itu, Eddie dan Venom tidak menyadari kalau dia sedang diawasi oleh seekor Xenophage. Sementara itu, Komandan Strickland datang ke bar yang sebelumnya didatangi Eddie dan Venom. Dia mengambil potongan tubuh Venom di meja dan menginterogasi si bartender. Mengetahui bahwa Eddie adalah orang yang dicarinya, dia pun menangkap si bartender. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Dr. Payne yang sedang bermimpi. Dalam mimpinya, ketika dia sedang bersama dengan saudara kembarnya, tiba-tiba petir menyambar tangannya dan menewaskan saudara kembarnya. Saat terbangun, dia melihat pesan dari Strickland yang memberitahunya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan detektif Mulligan, di mana sebelumnya simbiot dalam tubuh Mulligan meninggalkannya dalam keadaan mati. Strickland adalah seorang prajurit yang mengawasi Imperium, sebuah operasi pemerintah di lokasi Area 51 yang akan segera dinonaktifkan. Lokasi tersebut sekarang digunakan untuk menangkap dan mempelajari simbiot lain yang jatuh ke bumi. Sementara itu, Dr. Payne pergi ke Area 55 Imperium yang merupakan tempat penahanan dan penelitian para simbiot. Di sana, ada seorang wanita bernama Sadie yang bekerja sebagai peneliti simbiot. Sadie berhasil mengikat salah satu simbiot penelitiannya ke tubuh Mulligan. Kemudian, Dr. Payne, Strickland, dan Sadie mulai menginterogasi simbiot di tubuh Mulligan untuk mengetahui tujuan para simbiot di bumi. Simbiot tersebut berkata bahwa mereka kabur dari penciptanya, yaitu Knull, yang memerintahkan para Xenophage untuk mencari Codex agar dia bisa terbebas dari penjara.
kembali ke Eddie dan Venom yang lagi numpang pesawat ke New York. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh seekor Xenopets yang berhasil melacak mereka. Untungnya Xenopets tersebut hancur setelah tersedot baling-baling pesawat. Kemudian Venom menyelamatkan Eddie yang terjatuh dengan berubah menjadi parasut. Namun sayangnya Eddie kehilangan sebelah sepatunya yang jatuh entah kemana. Di sisi lain terlihat sebuah keluarga yang sedang mengendarai mobil menuju ke area 51. Di tengah jalan, potongan tubuh Xenopets yang hancur ternyata bisa beregenerasi kembali. Balik lagi ke Eddie yang berhasil mendarat dengan selamat di padang gurun. Venom lalu menjelaskan kepada Eddie mengenai penciptanya Knull dan Xenopets yang menyerang mereka tadi. Venom bilang Xenopets dilepaskan ke alam semesta oleh Knull untuk mengambil kodeks kunci yang dapat membebaskan Knull dari penjara Klintar, tempat para simbiot menjebaknya sejak lama. Karena Venom pernah menghidupkan kembali Eddie sebelumnya, maka dia sekarang membawa kodeks tersebut. Itulah kenapa Xenopets tadi menyerang mereka. Venom lalu menjelaskan bahwa Xenopets hanya dapat melihat kodeks tersebut saat simbiot berada dalam wujud aslinya. Selama simbiot dan inangnya hidup, maka kodeks itu akan tetap ada. Namun, jika salah satu di antara mereka mati, maka kodeks itu juga akan mati. Melihat ada seekor kuda, Venom lalu merasuki kuda tersebut agar mereka cepat sampai tujuan. Ketika sedang istirahat minum, mereka tiba-tiba diserang oleh tentara Strickland. Eddie dan Venom dikejar-kejar hingga ke dalam sungai. Demi menyelamatkan Eddie, Venom berubah ke wujud aslinya hingga membuat Xenopets mengetahui keberadaan mereka. Untungnya, Eddie dan Venom berhasil melarikan diri, sementara Xenopets membunuh semua pasukan Strickland. Strickland yang sangat marah karena semua anak buahnya terbunuh, lalu kembali ke lab. Di sana, simbiot Mulligan memberitahu bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan Xenopets, kecuali jika Eddie atau Venom mati. Mengetahui itu, Strickland pun bertekad untuk membunuh Eddie atau Venom demi menghentikan kekacauan ini. Sementara itu, Eddie bertemu dengan Martin dan keluarganya yang tadi naik mobil. Mereka pun saling berkenalan. Ternyata Martin adalah orang yang sangat terobsesi dengan alien. Mengetahui Eddie mau pergi ke New York, mereka pun memberi tumpangan gratis ke Las Vegas sementara mereka dalam perjalanan ke area 51. Di dalam mobil, si bocil yang bernama Echo memberikan sepotong coklat kepada Eddie. Echo bilang kalau dia sangat takut dengan alien. Eddie lalu menenangkannya. Dia bilang kalau alien itu nggak ada. Sesampainya di Las Vegas, Martin memberikan sedikit uang dan juga sepasang sepatu untuk Eddie. Setelah mereka berpisah, Venom langsung minta coklat yang dikasih Echo tadi. Karena pakai baju pendek, Eddie pun dilarang masuk ke kasino. Venom yang kesal, dia pun langsung menghajar si penjaga. Kemudian, Eddie nggak sengaja dipipisin sama penjaga lainnya yang membuat Venom langsung menggepreknya. Akhirnya, setelah mencuri pakaian penjaga tadi, Eddie pun bisa masuk ke dalam kasino dan bermain dengan uang yang dikasih Martin tadi. Tetapi, gara-gara si Venom yang barbar mainnya, membuat uang mereka langsung habis. Tak disangka, Eddie bertemu lagi dengan Buchen yang kebetulan ada di sana sedang berlibur. Kemudian Venom berubah ke wujud aslinya dan berdansa dengan Buchen.
Hal itu membuat Xenophage bisa melacak keberadaannya dan dia pun segera menghampiri Venom. Untungnya, Venom segera kembali ke wujud Eddie sehingga Xenophage tidak bisa melihat Codex. Namun tiba-tiba pasukan Strickland datang dan menangkap Eddie dan Venom. Di sisi lain, keluarga Martin akhirnya sampai di area 51. Kemudian mereka naik ke atas menara agar bisa melihat pemandangan di sana dengan lebih baik. Eddie yang terbangun dari pingsannya lalu bertemu dengan Mulligan. Simbiot Mulligan berkata bahwa pasukan simbiot akan membantu Eddie untuk melindungi Codex dari tangan-tangan jahat. Lalu tiba-tiba Strickland dan pasukannya mengambil alih paksa lab itu dan akan membunuh Eddie. Sadie lalu membebaskan Venom yang kembali terikat dengan Eddie. Hal itu membuat Xenophage muncul dan akan membunuh Venom. Simbiot Mulligan yang mencoba menahannya akhirnya harus tewas dimakan Xenophage. Venom yang terdesak lalu menyuruh Sadie dan Pain untuk melepaskan semua simbiot. Satu persatu, para simbiot itu mendapatkan inangnya dan mereka pun bersama-sama menyerang Xenophage. Martin dan keluarganya yang lagi nongkrong di atas menara terkejut melihat banyak alien yang sedang bertarung. Meskipun dikeroyok rame-rame, tetapi Xenophage sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Eddie yang melihat Martin dan keluarganya lalu mencoba mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu. Venom lalu muncul dan berkata pada Echo kalau dia adalah alien yang baik. Akibat serangan Basoka membuat menara tersebut hancur dan mereka pun terjatuh. Untungnya Eddie dan para simbiot lainnya berhasil menyelamatkan mereka. Namun Xenophage ternyata bisa beregenerasi lagi. Xenophage lalu mengeluarkan sinyal untuk memberitahu Knull. Kemudian, Knull mengirimkan lebih banyak Xenophage melalui portal ke bumi. Eddie dan Venom lalu berusaha mengalihkan perhatian para Xenophage untuk mengikutinya. Kemudian, Strickland memerintahkan helikopter untuk menembaki para Xenophage. Namun sayangnya mereka gagal. Strickland yang berusaha menyelamatkan anak buahnya terkena serangan Xenophage. Eddie dan simbiot hijau lalu saling bekerja sama untuk menyelamatkan Strickland. Eddie yang tertangkap oleh Xenophage beruntung diselamatkan oleh Martin. Simbiot hijau yang berusaha menyerang Xenophage akhirnya tewas dimakan Xenophage. Tak lama kemudian, para Xenophage semakin berdatangan melalui portal dimensi. Sementara itu, Venom membawa Eddie yang terluka parah ke dalam helikopter. Venom mengungkapkan kalau dia sangat ingin melihat patung Liberty di kota New York. Karena sepertinya mereka tak akan bisa selamat, akhirnya Eddie dan Venom pun memutuskan untuk mengorbankan diri mereka untuk menghancurkan Codex dan menyelamatkan alam semesta. Kemudian mereka keluar dari helikopter dan berusaha sekuat tenaga menahan para Xenophage untuk membawanya ke dalam tangki asam.
Strickland lalu menyuruh Pain dan Sadie untuk segera pergi menyelamatkan diri. Ketika mereka sudah berada di dekat tangki asam, Venom tiba-tiba mengeluarkan Eddie dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Dengan dibantu oleh Venom, Strickland mulai mengaktifkan tangki asam. Sebelum berpisah, Venom melindungi Eddie untuk yang terakhir kalinya. Kemudian, Strickland melemparkan granatnya untuk meledakkan dan menghancurkan Venom beserta Xenophage. Melihat Sadie terjatuh, Pain lalu bergabung dengan simbiot ungu untuk menyelamatkan Sadie dari ledakan. Beruntung, Eddie dan juga keluarga Martin berhasil selamat dari ledakan tersebut. Eddie kemudian terbangun di rumah sakit, di mana seorang pejabat militer memberitahunya bahwa berkat jasanya, ia dibebaskan dari tuduhan kejahatan sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Eddie terlihat sedang berjalan di kota New York sambil mengingat kenangan dirinya bersama dengan Venom. Sambil menatap patung Liberty, Eddie berkata bahwa dia tidak akan melupakan Venom. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Venom 3 The Last Dance ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.